Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul secara virtual sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring, khususnya pada pertemuan kedua dengan materi konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kemudian selawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dan mengarahkan kita dari kondisi yang tidak memahami aturan atau zaman jahiliyah kepada kondisi yang membawa manusia ke tingkat yang lebih baik dari hari sebelumnya. Kemudian langsung saja di sini materi kita hari ini adalah membahas tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Materi pertama tentang pengertian dan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di sini konsep pertumbuhan dan perkembangan itu adalah dua kondisi yang berbeda. Tumbuh tidak sama dengan berkembang. Berkembang tidak sama dengan pertumbuhan. Nah, jadi konsep dari pertumbuhan adalah perubahan fisik, peningkatan jumlah sel, ukuran, kuantitatif, tinggi badan, berat badan, ukuran tulang, gigi, dan pola bervariasi. Artinya di sini konsep dari pertumbuhan adalah sesuatu yang dapat diukur. Contoh tinggi badan dari orang yang tingginya, anak-anak yang lahir tingginya 51 cm, sekarang bisa jadi 1,6, 1,7, atau 1,8 meter. Itu sifat dari pertumbuhan dapat diukur. Sedangkan konsep dari perkembangan adalah kualitatif atau maturation, sistematik, progresif, dan berkesinambungan. Artinya, kalau konsep perkembangan ini tidak dapat diukur, tapi dapat dilihat dan dipahami. Seperti contoh, amarah, rasa suka, dan segala macamnya. Kemudian yang kita bahas di sini masih tentang kematangan, di mana konsep dari kematangan adalah atau kematangan psikologis berkaitan erat dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada diri seorang. Kematangan psikologis merupakan hasil proses pertumbuhan dan perkembangan individu, yang mana berlangsung bertahap hingga memunculkan kepribadian dalam diri individu itu sendiri. Kematangan adalah terlaksananya dengan baik semua tugas perkembangan atau tugas-tugas pertumbuhan seorang menuju dari struktur tingkah laku yang lebih tinggi. Kematangan psikologis adalah hasil proses pertumbuhan dan perkembangan yang terlaksana dengan baik, sehingga mencapai tingkat kepribadian yang lebih tinggi dan bertingkah laku secara wajar. Kemudian di sini adalah prinsip-prinsip hukum dari perkembangan. Prinsip dari hukum perkembangan di sini adalah prosesnya yang teratur, berurutan, rapi, kontinu, dan maturation atau lingkungan faktor genetik. Artinya di sini selalu berurutan, mulai dari lahir sampai jadi kanak-kanak, sampai menjadi remaja awal, remaja tengah, remaja akhir, dewasa, dewasa awal, dewasa menengah, dewasa akhir, sampai lansia. Kemudian prinsip dari hukum dari perkembangan adalah polanya yang sama, konsisten, kronologis, dan dapat diprediksi. Jadi artinya semua manusia atau semua individu manusia yang pastinya polanya yang sama, konsisten, kronologis, dan dapat diprediksi. Variasi waktu muncul atau onset lama dan efek dari tiap tahap tumbuh dari kembang. Kemudian mempunyai ciri khas dari setiap periode perkembangan. Apakah periode anak, remaja, dewasa, dan lansia itu memiliki ciri khas yang sangat yang berbeda. Kemudian prosesnya seumur hidup dan meliputi seluruh aspek. Jadi sepanjang hidup. Itu prinsip dan hukum dari perkembangan. Kemudian yang kita bahas ini adalah masih membahas tentang aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan terakhir di sini. Jadi aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi pada seorang individu itu dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal dalam hal yang mempengaruhi perkembangannya adalah seperti contoh adanya gen atau hormon atau yang dikenal dengan hereditas atau keturunan. Jadi di sini seorang anak yang memiliki